Assalamualaikum everyone, welcome back. Di video kali ini kita tidak akan membahas topik-topik bahasa Inggris. Akan tetapi melalui video ini saya akan menjelaskan prosedur ataupun tata cara mengisi soal online ujian kompetensi 1 Bahasa Inggris Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. But before that, I need your support to subscribe, like, comment, and share so this channel can develop and bring more benefits for many people. Thank you everyone. Oke, back to main business. Jadi, nanti dosen-dosen kalian akan share link soal dan juga file-file audio listening pada hari pelaksanaan ujian melalui WhatsApp group masing-masing kelas. Pastikan file audio listening tersebut sudah terdownload dengan sempurna. Ketika semua sudah ready, kalian bisa langsung masuk ke browser kalian. Pastikan akun Gmail kalian sudah login. Tandanya adalah muncul foto profil akun Gmail kalian di pojok kanan atas dari laptop atau komputer kalian. Ini penting untuk dipahami dengan betul karena pengerjaan soal hanya bisa dilakukan ketika Gmail kita sudah login di browser. Dalam hal ini adalah Google Chrome di device kita, di device kalian. Langkah selanjutnya, kita bisa langsung klik link soal yang dosen kalian sudah berikan tadi. Ketika diklik, tampilan akan seperti ini. Harus digarisbawahi bahwa waktu pengerjaan soal adalah 90 menit. Jadi kita harus manage waktu kita dengan benar. Kita harus pastikan semua soal sudah terisi sebelum 90 menit selesai. Kenapa? Karena soal akan tertutup secara otomatis ketika 90 menit sudah terlewati. So, manage our time really well. Oke, pertama-tama kita harus mengisi identitas kita terlebih dahulu. Dimulai dari nama lengkap, saya isi dengan nama saya sebagai contoh. Kemudian NIM kita, NIM kalian, saya isi asal saja ya, karena ini contoh. Lalu grup kelas intensif kalian, contohnya grup 2. Lalu jurusan kalian, misalkan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah fakultas kalian, misalkan fakultas tarbiyah ataupun fakultas lain, tergantung dari fakultas kalian masing-masing. Ketika semua identitas sudah terisi, kita bisa klik next. Dan kita akan langsung dihadapkan dengan section pertama, yaitu listening. Perlu saya jelaskan, ini hanyalah penjelasan singkat. Jadi jumlah soalnya hanya beberapa saja. Nanti ketika real testnya, jumlah soal listening ada 15. Reading ada 15 soal, grammar ada 10 soal, dan writing ada 1 soal. Namun, jenis soal yang akan kalian hadapi sama seperti di dalam video ini. Jadi, semoga dengan video ini kalian bisa lebih siap untuk menghadapi ujian kompetensi 1 yang akan diadakan weekend ini. Oke, soal listening akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, di bagian A, kita harus menentukan apakah kalimat dalam soal itu true, yaitu benar sesuai dengan informasi di dalam audio listening, atau false, yaitu salah, tidak sesuai dengan informasi di dalam audio listening. Jadi, pertama kita play dulu file audio listening yang sudah kita download di awal tadi. Kemudian kita kerjakan soal-soal listeningnya. Contoh nomor 1 true, ya kita tinggal ketik saja true. Kemudian nomor 2 misalkan false, kita tinggal tulis saja false. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian B, kita harus melengkapi kalimat yang ada di dalam soal dengan pilihan kata yang sudah tersedia di dalam instruksinya. Seperti contoh di sini ada 3 pilihan kata, yaitu tall, handsome, dan average. Kita harus melengkapi kalimat di dalam soal dengan kata-kata tersebut sesuai dengan informasi yang kita dengar dalam audio listening. Oke, misalkan nomor 1,
Berdasarkan informasi di dalam audio, kata yang tepat yang bisa melengkapi kalimat adalah handsome. Maka ketik saja kata handsome tersebut sebagai jawabannya. Kemudian nomor 2, misalkan jawabannya tall, kita ketik saja tall. Lalu nomor 3, misalkan jawabannya average, kita tinggal ketik saja average di dalam jawabannya. Kemudian di bagian C, kita harus menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari audio yang kita dengarkan. Misalkan nomor 1, berdasarkan informasi yang kita dengar dalam audio, jawabannya adalah beautiful. Kalian bisa tuliskan beautiful. Atau kita juga bisa jawab dengan kalimat lengkap, misalkan she is beautiful. Boleh juga. Nomor 2, misalkan jawabannya she was a teacher. Oke. Nah, ini adalah section yang pertama, yaitu listening. Semoga jelas ya. Kalian bisa memutar lagi audionya untuk yang kedua kali jikalau memang kalian ingin mengecek kembali jawaban kalian. Jikalau 1 kali sudah cukup, misalkan 1 kali sudah cukup, ya tidak apa-apa, kalian bisa langsung klik next. Perlu digarisbawahi di sini, diusahakan jangan di-play berkali-kali audionya karena itu adalah wasting time, kalian akan buang-buang waktu. Bisa jadi kalian tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan sisa soal yang ada. Jadi harus manage waktu kalian lagi dengan benar. Oke, selanjutnya ketika kita atau kalian klik next, kalian akan dihadapi dengan section yang kedua, yaitu reading. Nah, di real test nanti jumlah soal reading itu ada 15 soal. Jadi, kemungkinan ada 3 teks yang harus kalian hadapi. Dalam video ini hanya 1 teks saja yang ditampilkan karena ini hanyalah contoh ya. Dalam reading ini, kita hanya perlu untuk menjawab soal berdasarkan informasi yang disampaikan di dalam teks. Oke? Contoh nomor 1. How old is the mother? Misalkan jawabannya adalah 51. Ya kalian tinggal ketik saja 51 di dalam jawabannya. Atau jika kalian bisa menjawab dalam bentuk kalimat lengkap seperti misalkan she is 51, yaitu lebih baik. Kemudian nomor 2, misalkan jawabannya 5 members. Kalian tinggal ketik saja 5 members. Atau kalian kalau mau kalimat lengkap juga boleh. Misalkan there are 5 members. It's okay too. Bahkan itu lebih baik sebenarnya. Oke. Kemudian number 3. Number 3 misalkan jawabannya in Jakarta. Ya boleh kalian tulis in Jakarta. Atau kalimat lengkap she works in Jakarta juga boleh. Boleh dua-duanya. Number 4 misalkan jawabannya he is 20 years old. And then number 5 misalkan jawabannya they often go to the beach. Ya kalian tinggal ketik saja go to the beach itu. Nah ini adalah prosedur pengisian soal reading. Jika kita sudah yakin, kita bisa langsung klik next dan akan bertemu soal grammar yang berjumlah 10 soal dan juga 1 soal writing. Dalam grammar, kita hanya perlu memilih 1 kata yang benar dari beberapa pilihan kata yang sudah tersedia di dalam kurung, yang mana bisa melengkapi kalimat dengan benar. Begitu. Misalkan nomor 1, jawabannya misalkan it's. Kita tinggal ketik saja it's di dalam jawabannya. Atau kalau kalian mau menulis kalimat lengkapnya, boleh saja. Jadi, Sarah sometimes eats lunch in her office. Itu juga boleh. Number 2, misalkan jawabannya sisters. Number 3, misalkan jawabannya don't, ya kalian tinggal ketik saja don't. And then number 5, misalkan jawabannya adorable. And number 5, misalkan jawabannya truthfully, kalian tinggal ketik saja truthfully. Oke, ini adalah soal grammar dan cara pengisiannya. Semoga jelas. Kemudian yang terakhir adalah writing. Dalam writing ini kita akan diberi 5 topik yang mana kita hanya perlu memilih 1 topik saja yang kita kuasai.
Sekali lagi, karena ini hanya contoh, maka topiknya general, sangat umum, seperti family, hobi, fresh food, extreme weather, dan juga animals. Nanti pada real testnya, topiknya ini akan lebih spesifik, seperti mendeskripsikan personality dari family kalian, favorite animals kalian, favorite fresh food kalian, dan lain-lain. Bisa bermacam-macam. Jadi topiknya lebih spesifik, namun tetap akan berbicara tentang 5 hal ini. Oke? Pilih satu yang kalian kuasai, kemudian tulis dalam paragraf yang terdiri dari setidaknya 50 kata. Dan maksimal 80 kata. Misalkan, I have a big family, bla 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 bla. Jika sudah selesai, kalian bisa langsung klik submit dan akan muncul keterangan your response has been recorded. Ini tandanya ujian kalian sudah tersimpan. Setelahnya, kalian bisa langsung close browser kalian dan ujian pun selesai. Semoga video ini bisa membantu kalian. Good luck for your task. That's all. Don't forget to subs, likes, comment, and share. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.